It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on
Shalom, Jemaat IFJF Cirebon. Selamat pagi, senang bisa berjumpa saudara sekalian pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah online kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransferkan ke rekening berikut atau men-scan barcode berikut ini. Jangan lupa untuk memfollow sosial media kami. Tetap jaga kesehatan, selamat berhari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada, saya undang bangkit berdiri, kita mau berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, ini kami anak-anakmu datang bersatu hati di hadapan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami akan menaikkan syukur, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Dan terlebih dahulu Engkau menguduskan setiap kami. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang mentahirkan kami. Sehingga kami layak di hadapan tahta kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan segala roh-roh jahat yang coba-coba mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami daripada Engkau. Saat ini kami sehati menolak mematahkannya di dalam nama Yesus. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami naikkan persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, maka urapan Allah benar-benar nyata. Dan urapan yang sama yang kami alami di tempat ini juga dialami Bapak Ibu Saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan. Pergunakan setiap tubuh kita. Mari kita menari-nari di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Raja atas dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama bersorak. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari puji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersorak bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk
Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, saat ini kami menaikkan pokok-pokok doa kami Bapa. Kami menyerahkan secara khusus untuk kota Cirebon ini. Biarlah setiap masyarakat yang ada boleh terus menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa supaya COVID-19 ini boleh segera berakhir. Berdoa juga ya Bapa untuk antisipasi pemerintah, juga semua masyarakat yang ada untuk bencana alam yang mungkin muncul di musim-musim hujan ini ya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk pemilihan pilkada serentak tanggal 9 Desember. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan tertib, boleh berjalan dengan aman dan adil. Dan setiap orang yang terpilih, biarlah itu boleh mewakili suara rakyat dan boleh memerintah secara adil. Terima kasih ya Bapak. Dan kami mengucap syukur juga dengan iman dan percaya akan penyertaan Tuhan. Kami semua, kita semua bisa memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Kiranya berkat Tuhan boleh terus turun. Dan kami mengucap syukur untuk rencana ibadah perayaan Natal IFGF lewat online maupun bisa onsite. Kiranya Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memberikan arahan, memberkati juga setiap yang terlibat yang mengisi acara ini. Dan kami bersyukur untuk kekuatan dan pengharapan akan kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kiranya doa ini boleh Tuhan dengar dan kita semua bisa mengamini bersama-sama. Amin. Thank you, Jesus, for you are faithful. For you are faithful, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me
Shalom, selamat pagi. Saya sungguh bahagia kalau boleh hari ini bersama-sama dengan Anda semuanya. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena ini adalah minggu pertama dari bulan Desember. Selama hampir 12 bulan kita telah bersama-sama. Dan di dalam perjalanan ini kita belajar saat justru ada pandemi, ada krisis ekonomi, ada macam-macam yang sangat menekan kita. Tapi kita belajar untuk tetap di stay the course. Artinya tetap di dalam rancangan-rancangan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Di dalam mungkin perencanaan, perjalanan, perlombaan, bahkan pembelajaran yang harus kita lalui bersama-sama. Kita harus bagaimana tetap di dalam tempat itu. Nah saudara, semuanya tentunya diawali dengan suatu rancangan. Kalau kita mau tetap di dalam satu rancangan, kita mesti tahu dulu rancangannya apa. Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab, ini dikatakan, aku tahu, dikatakan luar biasa. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Anda dan saya tentunya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan sejahtera dan bahkan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Berapa ratus tahun sebelumnya ini Nabi Yeremia telah memberitahukan bahwa Tuhan punya rancangan. Ada suatu blueprint yang kita mesti lalui dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam rancangan ini ada 3 hal yang penting yang saya perhatikan sekali. Yang pertama, bahwa Tuhan tahu rancangan apa dalam kehidupan kita. Dan dikatakan yang pertama, rancangannya adalah damai sejahtera. Luar biasa, damai sejahtera. Yang kedua, bukan rancangan kecelakaan. Dan yang ketiga, yaitu suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Jadi, apa yang diharapkan sebetulnya, apa yang kita harapkan penuh dengan pengharapan ke depan. Nah itu yang paling penting buat kita sekalian. Kita akan melalui jalan ini bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Dan selama tahun 2020 ini, sejak Januari, kita semua sudah dibimbing melalui kitab Yakobus satu persatu. Masih ingatkah saudara? Tentang untold blessing. Mulai dengan untold blessing. Ada berkat-berkat yang kita nggak pernah pikirkan. Ada berkat-berkat yang rasanya tidak pernah kita baca, nggak ngerti kita. Kemudian yang kedua dikatakan connecting. Kalau kita nggak connect dengan Tuhan, kita yang nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti maksudnya apa. Berkat-berkat dikatakan kehidupan itu. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? God faith. Semuanya itu harus dilalui dengan iman, faith, iman, percaya kita kepada Dia. Dan kemudian dikatakan wisdom speak, artinya hikmat-hikmat yang luar biasa, yang pasti saya percaya ini diberikan oleh Tuhan buat kita untuk melalui perjalanan ini. Dan kemudian dikatakan apa lagi? The game plan, ada plannya. Semua ini sudah dirancangan semuanya, tinggal kita mengikutinya aja. Dan kemudian dikatakan stay the course. Ini yang kita ingin pelajari. Nah, mari kita sama-sama belajar. Saya terkesan sekali dengan perjalanan kehidupan orang-orang yang sudah dipanggil, dipimpin, dan diberkati, bahkan diperlengkapi oleh Tuhan. Demikian juga saya percaya, Anda dan saya pun juga. Karena kita tahu, bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Dan setelah Dia memilih, Dia tidak pernah salah. Dan pilihannya itu adalah merupakan panggilan kemudian buat kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, untuk stay the course ini. Maka Dia memberikan banyak hal yang perlu kita jalankan bersama. Mari kita lihat ada beberapa hal yang penting yang kita belajar bersama-sama. Yang pertama misalnya, kita belajar dari Yosua. Saudara, kita belajar dari Yosua. Dan bagaimana Yosua ini memulai sesuatu yang penting sekali. Yosua ini jelas sekali merupakan pilihan daripada Tuhan. Mungkin di layar nanti ada gambar dari Yosua. Moga-moga bisa kelihatan gambarnya Yosua. Dan dikatakan seperti ini. Bilangan 27 ayat 22 sampai 23. Ternyata
Musa harus mengurapi Yosua. Tuhan yang memerintahkan Musa, urapi dia sebagai penggantimu. Saudara, setiap rancangan, setiap perjalanan, setiap suatu yang harus kita ajar bersama-sama. Belajar artinya menjalani kehidupan ini selalu dimulai dengan Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi. Dan Tuhan pakai Musa untuk mengurapi, justru mengurapi Yosua. Ingat saudara, Elia, Elisa, ingat saudara ya, Paulus, Timotius, semuanya Tuhan memakai hal yang seperti itu. Dan kemudian di Keluaran 17 kita lihat bagaimana pertama kali Yosua menjadi pahlawan. Yosua ada di depan sekali, yaitu pada saat berperang dengan Amalek. Musa ada di atas di bukit. Begitu Musa kecapean, tangannya turun, Yosua ternyata kalah. Tapi begitu dia naik lagi, Yosua menang. Tapi yang saya ingin katakan, Yosua tetap di dalam pertempuran itu meskipun dia mengalami kalah, menang, mungkin gitu ya. Tapi Yosua dia tetap maju. Saudara, harap kita ingat semuanya. Prajurit-prajurit yang ada bersama dengan Yosua bukan yang ditempa menjadi suatu tentara yang kuat, bukan spesial. Karena mereka itu adalah bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan, dan mereka itu baru melalui beberapa banyak hal, dan terutama yang ikut dengan Yosua sebenarnya lebih banyak mereka yang muda-muda, mungkin di bawah 40 tahun memang, tapi mereka nggak mengalami sebetulnya perjalanan yang luar biasa bersama dengan Musa, karena dalam perjalanan itu yang tua-tua rupanya terlalu banyak ngomel, terlalu banyak bersungut-sungut sehingga mereka tidak bisa ikut masuk. Ingat saudara, Yosua ini adalah di depan tanah perjanjian saat itu. Sudah melihat tanah perjanjian. Tapi Musa nggak bisa masuk. Karena itu Musa mengurapi Yosua, Yosuanya akan masuk. Jadi prajuritnya ini sebetulnya bukan prajurit tempaan. Tapi apa adanya saudara. Bayangkan aja, mereka harus bertempur dengan orang-orang Amalek, katanya gede-gede, luar biasa perawakannya. Tapi di situ kita melihat dengan penyertaan dan pilihan Tuhan, Yosua bisa mengalahkan seluruhnya Amalek itu. Kemudian dikatakan apa? Itu Bilangan 14 misalnya di ayat 6. Di situ ada 12 pengintai. Tapi jelas sekali yang dua ini, Yosua dan Kaleb, itu mengatakan apa? Mereka percaya Tuhan. Mereka betul-betul beriman bahwa Tuhan yang menyertai, kita nggak usah khawatir. Karena 10 orang yang lain mengatakan, aduh jangan masuk ke sana. Meskipun dikatakan tanah yang penuh dengan susu, madu, dan lain-lainnya. Tapi dikatakan itu bangsanya luar biasa. Banyak sekali yang gede-gede. Bahkan dikatakan kita seperti belalang di hadapan mereka. Tapi Kaleb dan Yosua justru menguatkan. Enggak, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa. Saudara, inilah rekam jejaknya Yosua ini luar biasa. Karena itu saya katakan Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Demikian juga kalau Anda terpilih, saya terpilih, tentu ada maksud Tuhan. Cuman bedanya mungkin Anda terpilih sebagai pengusaha. Tuhan akan memperlengkapi. Mungkin saudara kalian semua terpilih menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Tuhan akan melengkapi. Mungkin juga saudara kalian dipilih untuk menjadi pengacara, hakim, dokter, apapun juga. Tapi kita percaya kalau memang Tuhan sudah memilih, Tuhan memperlengkapi dan Tuhan akan terus menyertai. Seperti apa yang dicontohkan oleh Yosua. Dan Yosua akhirnya kita tahu Yosua, kalau kita baca kitab Yosua luar biasa. Dari kitab Yosua 1 mulai sampai Yosua 24. Itulah perjalanan Yosua yang penuh dengan kerikil, penuh dengan macam-macam hal. Tapi kita ngelihat di situ Yosua pada saat-saatnya dia mengatakan bahwa aku dan keluargaku, Yosua 24 ayat yang ke-5b. Aku dan tetap percaya, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Aku akan beribadah dengan dia. Kenapa saudara? Karena pada akhirnya, kalau kita membaca kitab Yosua secara keseluruhan, dua orang ini mendapatkan sesuai dengan janji Tuhan. Yosua mendapatkan tempat di Efraim. Dan kemudian si Kaleb mendapatkan Hebron sesuai dengan janji-janji Tuhan. Meskipun dikatakan usia daripada Kaleb saat itu pun mungkin Yosua sama lah ya. Sudah 80 tahun.
Tapi kita percaya dengan kesabarannya janji Tuhan digenapi. Saudara, itu adalah suatu hal yang penting sekali. Dan kalau kita membaca perlahan-lahan ya perjalanan daripada Yosua, ya kita melihat, mungkin saudara nanti ada di peta yang ada di gambar saudara, ya. Ini adalah peta daripada perjalanan Yosua, bagaimana dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Bagaimana kemudian nanti bagian daripada tanah Kanaan itu dibagi-bagi sesuai untuk 12 suku. Saudara, jangan pikir begitu kita dapat rancangannya sudah diberikan, begitu kita dapat petunjuk, inilah GPS kamu, inilah akan yang kamu lalui, kamu harus masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi ternyata yang dihadapi pertama kali nggak mudah, saudara. Karena mereka harus menyeberang sungai Yordan terlebih dahulu. Memang mungkin Yosua ngalami pada waktu bersama dengan Musa, mengalami Laut Merah dibelah. Tapi ini sungai Yordan, dia meskipun kelihatannya tidak sebesar Laut Merah, tapi dia tetap bisa enggak ya? Bisa enggak? Karena itu dia memeteraikan perjanjiannya dengan Tuhan terlebih dahulu, yaitu dia bersama-sama dengan semua anak-anak yang muda ini yang di bawah 40 tahun, kemudian disunat. Karena sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan, itu adalah meterainya. Dan Tuhan menyertai. Sudah tahu, dia akhirnya bisa melalui. Sungai Yordan pun terbendung bisa. Dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah lekukan atau di tengah-tengah itu sampai ke depan. Dan waktu sampai ke depan, saudara jangan dikira, waduh luar biasa, pasti enak ya. Enggak, saudara. Karena di depan itu ada Yeriko. Benteng yang sangat luar biasa kuatnya, besar, dan orang-orangnya juga luar biasa. Dan saudara, inilah yang kita lihat. Bagaimana kalau kita berjalan dengan Tuhan, tidak selalu tidak ada halangan. Selalu ada aja yang kita harus belajar untuk melaluinya. Karena kita tahu agar Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Jadi apa yang terjadi, saudara? Dua suku dibiarkan ada di seberang sungai Yordan. Ya, karena mereka dapat bagiannya yaitu suku Ruben dan satunya lagi. Tapi orang-orangnya diajak semua sama Yosua, ayo kita maju. Dan kita tahu ceritanya tentang benteng Yeriko. Bagaimana mereka sebetulnya tidak berperang langsung. Mereka hanya berputar-putar 7 kali. Ya, dan kemudian bersorak-sorak kemudian. Dan benteng itu kemudian terbuka atau runtuh. Dan mereka masuk dan semuanya ketakutan. Akhirnya mereka juga kalah. Artinya yang kalah itu yang Yerikonya. Bisa ditaklukkan. Saudara, sampai di situ apakah cukup? Enggak cukup ternyata. Ini yang luar biasa sekali. Karena habis dari situ masih ada banyak hal yang harus dia lalui, saudara. Bagaimana? Karena semuanya ya, saudara, itu terjadi karena Tuhan izinkan. Ada banyak suku-suku. Yang tadi ada petanya itu, bagaimana dia memenangkan suku ini dan lain-lain. Bagaimana dia mengalahkan semua itu. Sampai akhirnya dia pun pernah ditipu oleh Gibeon. Bahkan saudara, inilah perjalanan kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita percaya, kita tetap di dalam ajaran, tetap di dalam arahan, tetap di dalam course-nya Tuhan, maka akan terlihat banyak sekali. Ada pergumulan, ada masalah, tapi Tuhan selalu menyertai. Sampai akhirnya kita tahu bahwa tanah Kanaan pun dibagi rata sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. 12 bagian daripada Kanaan itu kemudian dibagikan kepada 12 suku keturunan Yakub ini. Ini luar biasa, saudara. Tapi yang paling penting sekarang, bagaimana Yosua bisa tetap stay? Karena ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa tetap di situ? Pertama, dia adalah memegang janji Tuhan. Saudara, Yosua 1. Saudara nanti bisa lihat dari Yosua 1 aja pasal 1. Ada paling sedikit ada 3 janji Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Bahkan 4. Dikatakan yang pertama, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Pertama gitu, saudara ya. Kemudian, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti aku menyertai Musa. Aku akan menyertai engkau. Kedua, yang ketiga, kemudian dikatakan, aku akan menjadi guide itu menjadi yang menuntun kamu, yang mengarahkan kamu, saudara. Dan Yosua percaya, ini penting ya, saudara.
Bukan cuma sekedar dia nggak percaya, dia percaya sekali bahwa oke, saya akan jalan sesuai dengan dan tapi ada syarat-syaratnya. Nah ini yang sering kita lupa. Kita sering kadang-kadang diberkati, kita merasa Tuhan wah pimpin aku jalan, aku dapat ini, dapat itu. Tapi kadang-kadang kita lupa syarat-syaratnya. Kenapa? Karena tadi dikatakan ada untold blessing. Tapi ada connecting, kita nggak dekat dengan Tuhan. Nah syaratnya ini yang penting. Yang pertama dikatakan, Yosua, engkau adalah pemimpin untuk masuk ke Kanaan buat bangsamu. Yang kedua dikatakan, bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati. Jangan ke kiri atau ke kanan. Artinya apa? Jangan ada omelan-omelan, jangan ada berita-berita, jangan ada pemalsu-pemalsu atau pembohong-pembohong yang akan membuat kamu nanti jadi ke kiri atau ke kanan. Jangan, kamu mesti lurus, fokus kepada apa yang aku berikan. Dan yang ketiga dikatakan juga renungkan firman Tuhan, renungkan pengarang Tuhan, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dan yang keempat, jangan kecut dan tawar hati. Saudara, ini adalah syaratnya. Dan kita sering, dalam perjalanan kehidupan kita sering sekali, kadang-kadang apa saudara? Aduh, kapan dia dijawab oleh Tuhan? Waduh, kenapa demikian? Saudara, kecut dan tawar hati ini selalu menyertai kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati. Tapi Tuhan sudah mengingatkan semua ini. Dan kita melihat sekarang bagaimana akhirnya Yosua bisa mendapatkan semua ini dan seluruh rakyat itu. Saudara, saya ambil kesimpulan, tidak terlalu panjang, tapi nanti kalau saudara mau lihat contoh-contoh yang lain, ingat bagaimana tiga raja saudara, itu cuman karena bintang. Dia bisa berjalan demikian jauh, mungkin pada saat itu cuman bisa naik onta, mungkin ya. Bawaannya tentu banyak karena mereka disebut tiga raja atau tiga orang majus yang punya pendidikan tinggi sehingga mereka punya ilmu perbintangan. Mereka cuma mengikuti bintang. Guide-nya itu cuma bintang. Jauhnya luar biasa. Tapi mereka akhirnya juga sampai di tujuan. Yaitu di tempat Yesus dilahirkan. Hanya untuk mempersembahkan emas, kemenyan dan mur sebagai penyediaan. Karena setelah itu Yesus harus mengungsi ke Mesir. Bahkan berapa lama kita nggak tahu. Dan kembali lagi nanti ke Nazaret. Semuanya memerlukan penyediaan demi penyediaan. Ini yang terjadi. Bayangin aja, saya nggak bisa membayangkan bagaimana tiga raja ini bisa cuma mengikuti bintang. Tetap terus percaya bahwa pasti dia akan menemukan tujuannya ada. Seperti Yosua, tujuannya sudah dijelaskan. Kamu akan memenangkan. Kamu akan mendapatkan tanah Kanaan, ini janjiku. Seperti itu loh saudara. Jadi betapa hebatnya. Ada lagi. Nah ini yang paling hebat. Kalau saudara mulai belajar dengan coach kita, super coach kita, mentor besar kita. Yaitu Tuhan sendiri. Yang kita tinggikan dan agungkan di atas segalanya. Bagaimana perjalanan kehidupan dia. Kita tahu bahwa dari awal dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini yang mengaruniakan Yesus Kristus putranya untuk menjadi manusia. Bagi barang siapa yang percaya tidak binasa, mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini sudah jelas sekali. Ada suatu arahan, blueprint yang diberikan kepada Yesus. Dan Yesus pun lahir. Dan kita tahu bagaimana pada waktu dia mulai dengan pelayanannya, dia dibaptis. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia dibaptis, dia mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, biarlah kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan yang terjadi. Karena Yohanes Pembaptis tentu gak enak juga ini. Mestinya kamu yang baptis aku, bukan aku membaptis kamu. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan kita itu tahu rancangan Tuhan, tahu yang dikatakan blueprintnya Tuhan, rancangan-rancangannya harus kemana tujuannya. Dia tahu persis harus menjalankan itu. Dan apa yang terjadi kita melihat sekali. Bagaimana perjalanan kehidupan daripada Tuhan kita luar biasa. Naik turun, difitnah, dimaki, bahkan sampai disalibkan. Tapi dia tetap stay, dia tetap pada jalan arahnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu. Karena itu
saya mengambil satu kesimpulan saja yang sederhana saja buat kita semuanya di sini. Kita mengambil kesimpulan. Mari kalau kita lihat sama-sama Yakobus 5, mulai dari ayat pertama sampai ke 20 sebagai kesimpulannya. Saudara, kalau kita lihat di situ, yang pertama dikatakan jangan sampai di dalam kehidupan ini kita tergoda. Tergoda oleh apa, saudara? Oleh bujukan iblis, oleh keduniawian. Ingat, waktu Yesus pun berpuasa setelah 40 hari 40 malam, saudara, dia digodain oleh iblis. Dan waktu digodain oleh iblis, yang pertama dia katakan manusia tidak hidup dari roti saja, ada tertulis. Yang kedua dikatakan apa? Jangan kamu coba-coba ya, jangan mencobai Tuhan. Tapi yang ketiga, yang paling penting, di sini dia mengatakan apa? Waktu ditawarkan keduniawian ini oleh iblis, iblis, kamu harus enyah. Langsung ditolak. Dikatakan karena aku hanya menyembah kepada Dia yang Maha Besar. Dia pencipta langit dan bumi ini. Aku berbakti juga kepada Dia. Saudara, jadi yang pertama kita belajar, yang pertama, jangan sampai kita tergoda oleh segala macam tipuan-tipuan iblis. Karena itu Yosua dikatakan jangan ke kiri, jangan ke kanan. Jangan sampai kita tergoda. Yang kedua dikatakan kita harus sabar. Yang dipentingkan di sini adalah kesabaran. Saudara nanti baca semuanya, saya nggak akan tulis semuanya di situ ya. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 20 ini sebagai akhir daripada suatu kesimpulan. Kalau kita stay the course ini. Saudara, yang kedua adalah sabar. Dan bukan cuma sabar, karena kesabaran cuma harus diikuti dengan apa? Ketaatan, kesetiaan akan janji-janji Tuhan. Ketaatan, kesetiaan akan arahan dari Tuhan. Enggak mudah. Yesus sendiri kalau enggak taat sampai mati, kita enggak bisa jadi seperti ini. Enggak ada yang namanya keselamatan. Enggak ada yang namanya juru selamat itu. Enggak ada yang namanya penebusan dosa. Enggak ada yang membayar hutang-hutang kita ini, saudara. Karena bukan hutang secara physically, tapi kita tahu bahwa kita banyak sekali berbuat hutang karena dosa-dosa kita. Kemudian apa? Yang ketiga, yang pertama tadi saudara kita tahu jangan sampai tergoda oleh duniawian. Kedua, bersabar, dan bersabar diikuti oleh ketaatan dan kesetiaan. Dan yang ketiga, berdoalah. Berdoa satu sama lain, saling mendoakan. Berdoalah, nanti yang sakit akan disembuhkan, bahkan berdoa. Yang keempat, saudara, dikatakan iman, percayalah. Nah, iman di sini mungkin 2 minggu yang lalu Anda mendengar dari Pak Agus Budiman tentang divine faith. Iman yang alkitabiah dikatakan seperti itu. Mungkin masih ingat saudara-saudara, iman ini bukan sekedar iman aku percaya, bukan. Tapi ada janji Tuhan. Ada di dalam situ sesuatu yang luar biasa yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Itu yang kita penting sekali. Dan yang kelima, setiap perjalanan, setiap course ini ada syaratnya. Karena itu jangan diabaikan syarat-syaratnya. Yang pertama dikatakan apa, saudara? Renungkan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Dan yang terakhir, percayalah. Ini semuanya menjadi rangkuman daripada stay the course. Saudara, setelah 1 tahun, praktis hampir 1 tahun, kita belajar tentang hal ini. Kita belajar tentang greater blessing, yaitu berkat-berkat yang jauh lebih besar yang tidak pernah kita pikirkan. Maka kita harus sampai pada tujuannya seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu hari ini saya ingin mengatakan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih benar-benar karena kita boleh belajar bersama-sama mengikuti. Saya tahu dalam 1 tahun ini ada banyak dari saudaranya mengalami masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Kadang-kadang kita ada masalah keluarga. Kadang-kadang kita ada masalah sakit penyakit. Tapi juga ada masalah-masalah soal keuangan. Apalagi di dalam pandemi ini. Ada masalah-masalah dengan mungkin kita nggak mempunyai pekerjaan atau pekerjaan kita di PHK dan lain-lain. Ada masalah-masalah yang demikian banyak, tersinggung, difitnah oleh orang, macam-macam. Bahkan kadang-kadang kita juga terus terang aja menjadi kecut rasanya ya mendengar berita-berita tentang pandemi.
berita-berita tentang ekonomi yang krisis, berita-berita tentang terjadinya di sana demo dan lain-lainnya. Saudara, saya percaya, tapi dalam 12 bulan, hampir 12 bulan ini kita belajar bersama tentang berkat-berkat yang jauh lebih besar yang belum pernah kita pikirkan, dan itu diteruskan asal kita stay the course, asal kita tetap di dalam arahan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam iman percaya kita kepada Dia. Dan ini semua sekali lagi saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada saudara semuanya. Saya percaya selama sekian lama ini kita telah berjalan bersama-sama. Saya percaya tanpa doa-doa Anda pun saya juga mengalami banyak sekali juga hal-hal yang membuat kita kadang-kadang lemah. Tapi karena kita bersama, kita berdoa bersama, kita berjalan bersama, dan kita pegang firman Tuhan dengan janjinya bersama-sama, maka saya percaya, maka kita akan melihat berkat-berkat yang besar. Berkat apa yang besar? Ingat, dikatakan oleh Yosua, aku dan keluargaku nempel sama Tuhan. Berkat pertobatan. Karena itu saudara, people is our mission, itu penting. Kemudian connect with God, penting sekali. Dan yang terakhir, apa saudara? Kita membuat disciple. Puji Tuhan, terima kasih. Saya tidak terlalu panjang hari ini, tapi saya mengucap syukur bisa bersama dengan saudara, karena sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan untuk memeteraikan semua apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin sekali berdoa buat Anda semua. Ketika kita berjalan bersama-sama, stay the course. Ingat, setiap perjalanan, setiap apapun juga selalu ada tujuan yang penting. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Dia? Dia harus ada di kayu salib. Dia harus wafat dan dimakamkan. Tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan karena itulah kita mendapatkan keselamatan. Itulah tujuan, itulah harapan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya buat kita sejak awalnya. Bahwa dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita selalu mendapatkan suatu arah tujuan yang penuh dengan harapan. Dan harapan ini adalah keselamatan buat kita semuanya. Nanti saya akan berdoa buat Anda semuanya. Kita akan berdoa khusus untuk perjamuan kali ini. Karena inilah yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Pengorbanannya, ketaatannya, kesetiaannya, sehingga kita semuanya boleh memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih bahwa selama ini kami belajar ya Tuhan dari kitab Yakobus, dan pada saat terakhir ini kita tahu pada saat bulan-bulan ini kita belajar tentang stay the course. Kita belajar tentang tetap di dalam panggilannya, tetap di dalam acaranya, tetap di dalam perjalanan bersama dengan Dia, tetap bahkan di dalam segala hal yang Engkau ingin berikan kepada kita bersama-sama. Kami mengucap syukur meskipun harus mengalami naik turun, persoalan, masalah. Tapi kami percaya karena penyertaan-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati sekarang sesuatu yang besar, yaitu saat kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan itu semuanya, dan di dalam hal ini yang paling penting Tuhan adalah apa yang Engkau sudah korbankan, yaitu diri-Mu sendiri untuk keselamatan kita semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap teman-teman hamba dimanapun mereka berada, rekan-rekan yang ada, yang sedang mendengarkan setiap khotbah ini. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya terus ya Tuhan disertai oleh berkat kasih anugerah-Mu. Mereka sedang mengalami masalah, persoalan. Mereka sedang mengalami halangan demi halangan. Kecut dan tawar hati kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mungkin mereka sedang mengalami ya Tuhan kebingungan, ketidakpastian. Tapi kami percaya Engkau memastikannya dengan memberikan pengorbanan tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan sekarang biarlah Engkau sendiri yang beracara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami ingat saat ini bahwa kita sedang menghadapi perjamuan seperti Yosua. Sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, dia memeteraikan dulu perjanjiannya dengan Tuhan. Demikian juga hari ini kita boleh memeteraikan perjanjian kita dengan Tuhan.
yaitu perjanjian keselamatan, perjanjian penyertaan, perjanjian di mana kita akan terus mengalami supaya mendapatkan greater blessing, hal-hal yang besar, berkat-berkat yang besar. Mari saudara, kita melihat di Lukas pasalnya yang ke-22, di ayatnya yang ke-19 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti, dia mengucapkan syukur. Dan kemudian memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, dan cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru dikatakan seperti itu, yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari, saya percaya Anda semua sudah menerima roti dan anggur ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi sekarang roti di tangan kanan kita dengan mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan sendiri yang akan terus menyertai kita, bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita isi hatinya. Saya nggak ngerti saudara apa, tapi saya mendapatkan dari Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ingat saudara, percayalah apapun yang disampaikan oleh Tuhan buat kita, terima, percaya, aminin. Mari saudara, kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan saudara. Percayalah, karena Tuhan telah memberikan ini, bahkan memecah-mecahkannya. Dan kemudian katakan, terimalah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama. Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat cawan kita. Saudara sekalian, demikian juga saya harus merasakan bahwa darahnya dicurahkan hanya untuk kita, untuk memeteraikan perjanjian itu. Terimalah, percayalah, minumlah dengan iman saudara di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Kami terima semua ini dengan iman. Percaya kami di dalam nama Yesus Kristus. Bila menjadi metra dan perjanjian antara engkau dengan kami. Masing-masing kami mendapatkan suatu perjanjian. Mendapatkan suatu pemanggilan. Mendapatkan sesuatu pengarahan. Bahkan talenta demi talenta. Untuk dikembangkan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima semua ini. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudara, kita akan mengakhiri baktian kita pada hari ini. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada hari ini, stay the course. Bagaimana Yosua tetap di dalam perjalanan kehidupannya. Tetap setia, taat, bahkan beriman dengan janji-janji Tuhan. Dan dia pegang syarat-syaratnya. Dia lakukan semua itu dalam perjalanannya. Dan akhirnya Yosua pun bisa mengatakan, aku sudah diberkati luar biasa. Terjadi juga dengan 3 raja. Terjadi juga bahkan Yesus sendiri yang stay the course untuk kita semuanya. Kalau saudara percaya akan semua ini, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, pelajaran studimu, bahkan juga pelayananmu. Bahkan apapun juga yang kamu kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu, sehingga rumah tanggamu
hubunganmu dengan dalam keluarga itu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih yang besar dari Allah Bapa, dengan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati mengatakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.